Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Syifa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Politik dengan NPM 067. Di video kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber konflik. Baik, sebelum saya menjelaskan inti dari materi kita hari ini, saya juga akan menjelaskan background-nya terlebih dahulu, yaitu manusia. Kenapa manusia? Karena manusia adalah makhluk sosial yang dimana ia tidak bisa berdiri sendiri, ia pasti membutuhkan orang lain, ia pasti bergantung terhadap orang lain. Nah, manusia ini juga memiliki tingkah laku, kepribadian, sifat yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Karena hal ini juga dapat terjadinya konflik. Nah, apa sih itu konflik? Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configar, yang artinya saling memukul. Sedangkan secara sosiologisnya, konflik adalah suatu proses yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang dimana satu pihak ini berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain. Nah, saya juga mengutip salah satu pengertian dari seorang ahli, yaitu menurut Lassay, ia mengatakan bahwa konflik itu adalah a fight, a collision, a struggle, a contest, a position of interest, and purposes meant to strive agony. Yang artinya adalah konflik adalah sebuah pertarungan perdulatan, sebuah pertarungan pertengkaran tentang kepentingan, opini atau tujuan, perdulatan mental, atau bahkan perdulatan yang bisa terjadinya penderitaan batin. Nah, dapat disimpulkan dari sini itu si konflik ini adalah sesuatu yang negatif. Karena dia dapat memicu banyak sekali masalah antar individu. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Baik, menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 7 macam, yaitu konflik antara atau dalam peranan sosial yang sering kita sebut dengan intrapribadi, yaitu konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok organisir atau tidak terorganisir, konflik antar satuan nasional, konflik antar atau tidak antar agama, konflik politik, konflik individu dengan kelompok. Yang sering terjadi di sekitaran kita ini pasti konflik individu dengan antar kelompok. Dalam lingkupan kecil pun dapat terjadinya konflik. Misal, kita berteman dengan 3 orang. Nah, antara 3 orang ini tidak mungkin tidak terjadinya konflik. Bisa saja terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Itu memicu terjadinya konflik dan bahkan terjadinya perpecahan. Sehingga kita bisa tidak berteman lagi. Nah, sekarang kita pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih konflik itu terjadi? Nah, penyebab konflik itu terjadi ada berbagai macam. Contohnya seperti perbedaan pendapat yang sering sekali kita temui, kemudian perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan kasta, perbedaan suku, ras, agama, dan juga perbedaan kepribadian. Nah, ketika kita lihat banyak sekali terjadinya konflik, seperti contoh di Indonesia kemarin, yaitu konflik, bisa dibilang konflik antar agama, yang dimana pengikut Habib Rizik melawan atau mencegat polisi, sehingga kasus ini dipidanakan, sehingga saat ini Habib Rizik pun sudah dipenjarakan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kita itu harus menghindari konflik. Karena konflik itu dapat memicunya perpecahan, pertengkaran, perdebatan, bahkan antara satu dan satunya lain itu bisa terjadinya dendam. Kita semua tahu bahwa dendam itu sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak suka makhluknya saling marah-marahan. Bahkan kita boleh marahan selama 3 hari, nggak boleh lebih. Gitu. Jadi konflik ini sangat-sangat negatif. Sebaiknya kita harus menghindarinya agar kita dapat hidup tentram, damai, tanpa ada percekcokan. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup segini video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, bahkan dalam